Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Mega Indah Lestari, CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Kepulauan Talaut. Kali ini saya akan menyajikan aksi nyata saya pada modul 2.3 dengan judul Coaching untuk Supervisi Akademik. Pada aksi nyata kali ini saya berkolaborasi dengan rekan sejawat saya, yaitu Bapak Silwanus UA yang berperan sebagai koci dan merupakan guru matematika di SMP Negeri 1 Beo. Kemudian kami dibimbing dan didampingi oleh pengajar praktik Bapak Igel Mamuli. Tujuan pembelajaran khusus pada modul 2.3 yaitu CGP mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Selamat menyaksikan. Selamat siang. Ibu. Ya, selamat siang. Oke, terima kasih karena sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini untuk melakukan kita ngomongnya ngobrol pra observasi ya. Kita akan melakukan observasi hari Jumat. Oke, sebelumnya mungkin kita sambil memperkenalkan diri, silakan memperkenalkan namanya siapa, mungkin jabatan atau guru apa. Ya, jadi nama saya Silwanus UA. Saya mengajar sebagai mata pelajaran matematika di kelas 7. Oke, nah jadi kita akan melakukan observasi itu hari Jumat ya? Hari Jumat. Di kelas mana itu? Kelas 7A. Kelas 7A ya. Kelas 7A, jam berapa itu ya? Jam 7.15 sampai jam 8.55. Jam 7.15 sampai 8.55, berarti 2 jam pelajaran. 2 jam pelajaran. Kalau boleh tahu, Bu Anus, tujuan pembelajarannya itu hari Jumat apa? Tujuan pembelajaran itu diharapkan siswa bisa memahami operasi hitung pada bilangan bulat, di mana itu ada operasi hitung penjumlahan dan operasi hitung pengurangan. Namanya operasi hitung ya? Iya. Nah, kira-kira persiapannya Bu Anus untuk hari Jumat bisa diceritakan apa yang dipersiapkan? Iya, jadi pada pembelajaran nanti saya sudah menyiapkan alat peraga. Jadi saya akan menyiapkan tentang operasi hitung penjumlahan dengan garis bilangan yang telah dimodifikasi menjadi sebuah permainan. Ini dikenal dengan permainan ular tangga. Ya, jadi ini sudah ada angka dari di sini angka 0, bilangan 0 sebagai titik awal, titik start, kemudian sampai di bilangan positif 60 sebagai finish, dan ini titik terendah, petak terendah yaitu negatif 60. Nah, jadi siapkan ada 2 dadu dan 1 koin plus dan minus. Jadi apabila ya, jadi ini koinnya, kemudian ada 2 dadu. Nah, apabila memperoleh dadu mata 2 dan 5, ini berarti penjumlahan dari 2 dan 5. Ya, sudah ada operasi penjumlahan pada bilangan bulat. Nah, di sini berarti 2 tambah 5, 7. Nah, kemudian koin ini adalah tandanya apakah ini bilangan positif atau bilangan negatif. Kalau memperoleh tanda negatif berarti bilangan negatif. Sehingga dari pion yang dijalankan apabila negatif, maka akan mundur ke arah negatif sebanyak 7 petak. Seperti itu. Kalau positif berarti dia akan maju 7 petak, kalau positif maju 7 petak. Harapannya Empuk Wanus ketika Empuk Wanus menyiapkan alat peraga yang begitu bagus ini, harapannya apa? Harapannya siswa lebih tertarik dan lebih termotivasi dalam pembelajaran pada operasi hitung bilangan bulat. Oke. Ya, seperti itu. Supaya tertarik ya. Ya, mungkin ada harapan yang lain lagi? Dari saya, karena apabila siswa tertarik, maka dalam proses pembelajaran itu akan lebih menyenangkan, dan kalau sudah menyenangkan pasti akan sangat-sangat mengenang bagi siswa-siswa. Oke, termotivasi gitu ya, termotivasi. Iya. Nah, untuk Wanus kira-kira kalau melihat siswa, oh siswa ini tertarik nih gitu, apa
yang bisa untuk Wanus lihat kalau siswa ini tertarik, siswa ini belum tertarik, kira-kira yang menjadi penilaian untuk Wanus apa? Maksudnya mau dilihatnya dari segi apa? Ya, kalau dari saya sendiri dari segi antusias siswa, keaktifan mereka dalam proses pembelajaran, apakah mereka aktif atau tidak. Karena kalau mereka aktif, artinya mereka antusias untuk belajar dan tertarik. Bagaimana sih operasi hitung pada bilangan bulat? Nah, kalau mereka hanya diam saja, berarti di sini ada masalah. Apakah mereka tidak paham, tidak tertarik, dan tidak antusias dalam pembelajaran saat ini? Ya, jadi sekaligus tahu ya, kalau misalkan mereka nggak tertarik ini sebenarnya ngerti atau memang tidak tertarik begitu ya. Jadi akhirnya bisa tahu. Kemudian strategi apa yang untuk Wanus siapkan? Mungkin bisa metode atau model pembelajaran yang digunakan dengan memanfaatkan media ini. Jadi strategi saya dalam mencapai tujuan pembelajaran, saya sudah siapkan alat peraga agar lebih memudahkan siswa dalam proses hitung, dan juga diberikan ini alat peraga sudah saya desain agar terlihat lebih menarik dan siswa bisa antusias. Jadi saat melihat alat peraga ada antusias, wah saya ingin melakukan proses operasi hitung pada bilangan bulat. Ya, seperti itu. Mungkin ada lagi selain alat peraga, mungkin kalau model yang digunakan apa? Ya, jadi kalau model saya menggunakan model diferensiasi proses. Jadi saya melihat bagaimana proses berjalan sesuai dengan sintaks yang sudah saya buat, langkah-langkahnya seperti apa, apakah sudah sesuai atau belum, ya seperti itu. Berdasarkan strategi yang Wan siapkan, mungkin ada bayangan, kira-kira ada tantangan nggak ya nantinya dalam menjalankan pembelajaran di kelas? Kalau tantangan ada, biasanya kan siswa ada yang sudah mahir dalam proses penyebelahan bilangan positif dan bilangan negatif, tapi ada juga siswa yang kurang paham apakah kalau ada, apalagi kalau saat penjumlahan bilangan positif dan juga bilangan negatif, itu mereka bingung apakah positifnya bertambah atau positifnya berkurang atau sebaliknya. Jadi kalau dalam penggunaan alat peraga ini mereka mungkin akan sedikit bingung di saat mau jalankan pion, apakah mereka akan bergerak maju atau bergerak mundur saat memperoleh, misalkan dia berada di petak 6 kemudian mendapatkan dadu dengan negatif 6, apakah akan bergerak maju atau mundur. Mungkin seperti itu masalahnya. Oke. Nah, jika ada tantangan seperti itu, sudah mempersiapkan solusinya nggak untuk Wanus? Untuk solusi saya sudah siapkan. Jadi kalau ada kendala seperti itu, karena ini dalam proses hitung pada penjumlahan, sehingga saya sudah menyiapkan solusinya, yaitu apabila ini tandanya positif, artinya dia bergerak maju. Bergerak maju artinya bergerak ke arah ini, sedangkan negatif artinya bergerak mundur ke arah negatif 60 ke petak terakhir. Jadi apabila dia berada di start, kemudian mendapat positif, bilangan positif, artinya dia bergerak maju dari 1 terus sampai mengarah ke medali. Sedangkan kalau dia mendapatkan nilai negatif, artinya dia bergerak mundur. Jadi maupun dia berada di negatif 24, kemudian dia mendapatkan negatif 2, negatif 6. Nah, dia akan bergerak mundur ke arah negatif 60. Sehingga di sini membelajarkan siswa bahwa ternyata negatif dijumlahkan dengan bilangan negatif, dia negatifnya akan nilainya semakin besar. Iya. Angkanya besar tapi nilainya semakin kecil gitu ya. Iya, betul. Oke, kalau jadi begitu. Kalau dia memperoleh positif, berarti dia bergerak maju. Dari sini mereka bisa belajar bahwa kalau dia bilangan negatif, apabila ditambah dengan bilangan positif, maka angkanya menjadi kecil, tapi nilainya jadi lebih besar. Ya. Oh, jadi dari tantangan itu tadi yang siswa mungkin ada yang mahir, ada yang tidak mahir, tapi kemudian ada solusi, nanti akan terlihat sendiri begitu ya. Kalau misalkan positif, maka dia akan bergeraknya maju gitu. Kalau negatif bergerak mundur. Jadi ya. siswa akan belajar dari situ ya, akan menemukan sendiri. Dan ini hanya berlaku pada operasi hitung penjumlahan, karena kalau operasi hitung pengurangan dia akan berbeda juga. Iya. Jadi ini akan saya jelaskan terlebih dahulu bahwa ini dalam penerapan operasi hitung pada ulang tangga ini menggunakan operasi hitung penjumlahan.
Iya. Jadi sudah dijelaskan dulu di awal Iya. supaya anak-anak nggak salah tangkap gitu ya, Iya. atau oke kalau Jangan sampai kalau mereka kata operasi jantung pengurangan malah mundur ternyata. ada mundur ya, betul. Iya. Oke, kalau begitu mungkin itu dulu dari saya. Kita akan bertemu lagi pada hari Jumat ya, Hari Jumat. observasi hari Jumat. Semoga pembelajarannya berjalan lancar sesuai harapan sehingga tujuan pembelajarannya bisa tercapai. Iya. Tidak apa-apa ya Bu Anus, nanti hari Jumat saya ikut ke dalam kelas untuk mengobservasi saja. Oke. 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 Terima kasih, selamat siang. Ya, selamat siang. Ya, selamat pagi adik-adik. Satu orang secara spontan silakan memimpin doa.
Selamat siang, Bu. Ya, selamat siang Inci. Oke, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Kita ngobrol-ngobrol setelah tadi kita melakukan observasi ya sama-sama. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu perasaannya untuk Wanus gimana? Setelah mengajar tadi perasaannya gimana? Dari saya perasaan sangat bahagia karena saya melihat dalam proses pembelajaran itu ada antusias dalam melakukan pembelajaran berbentuk game. Jadi ada antusias siswa bahagia dalam melakukan game. Jadi ada kebahagiaan dalam diri saya. Saya rasa tujuan saya untuk menjawab barusan itu tercapai. Oke, iya saya lihat tadi juga anak-anak antusias sekali, mereka senang sekali ya. Padahal kan jamnya tadi jam-jam kritis ya. Harusnya biasanya kan anak-anak mengantuk, tapi karena Pak Wanus tadi menghadirkan pembelajaran melalui game, jadi anak-anak antusias dan mereka nggak kerasa main game sambil belajar gitu ya. Iya. Oke, kalau menurut Bapak Wanus, dari kan kita sudah melakukan percakapan waktu itu supervisi kan. Nah, dari percakapan itu kan Bapak Wanus menjelaskan tujuan pembelajarannya apa dan strateginya bagaimana. Menurut Pak Wanus, apa yang Pak Wanus laksanakan hari ini sudah maksimal atau belum? Dari saya mungkin belum maksimal karena untuk sebagian beberapa siswa masih belum paham tentang maksud dari games itu sendiri. Kalau hanya untuk bermain, mereka bermain happy, tapi untuk maksud memahami operasi bilangan pada games itu belum tercapai untuk beberapa siswa. Untuk beberapa siswa ya, tapi untuk sebagian besar siswa itu sudah memahami. Ya. Nah, menurut Bapak Wanus, apa yang membuat anak-anak itu belum memahami dengan pembelajaran, belum memahami apa yang membuat mereka seperti itu? Kemungkinan besar mereka belum memahami operasi yang terjadi pada game ular tangga itu. Mereka hanya tahu dadu 5 berjalan 5 peta, tapi tidak mengetahui bahwa untuk operasinya apabila dia berada di petak 7 terus kemudian dapat dadu plus 5, artinya 7 ditambah 5 operasinya itu, tapi mereka hanya jalan saja, hanya jalan maju 5 mundur 3 begitu, jadi tidak memahami operasinya yang ada di dalam game itu sendiri. Kalau Pak Wanus seandainya nanti akan pembelajaran berikutnya, kalau Pak Wanus sudah menggunakan metode apa yang akan Pak Wanus lakukan agar beberapa anak tadi yang tidak paham mungkin nanti akan ada kejadian seperti ini lagi, kira-kira langkah apa ya? Ya, dari saya solusinya mungkin saya akan merubah beberapa metode, langkah-langkah pembelajaran, langkah-langkah bermain, kemudian untuk hasil diskusinya bisa saya diarahkan dalam bentuk kertas hasil diskusi, dan itu akan saya arahkan untuk bisa memahami lebih detail bagaimana cara bermain dan operasi bilangan bulat yang ada pada game itu. Karena mungkin tadi karena saya tidak arahkan, hanya mengatakan saja secara lisan, tidak dalam bentuk lembar hasil diskusi atau hasil permainan, makanya tidak terarah untuk diskusi bermain siswa. Nah, dari kesimpulan ini tadi artinya apakah bisa disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran ini sudah berhasil atau tidak kalau menurut Bapak Wanus? Kalau dari saya secara klasikal atau secara umum itu sudah berhasil. Walaupun ada beberapa siswa, dan ini yang menjadi PR bagi saya, bagaimana saya akan merubah, mengembangkan metode agar bisa mencakup seluruh siswa. Itu saya menyampaikan hasil observasi saya tidak apa-apa ya, Iya. Apa yang saya lihat tadi, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, memang luar biasa, anak-anak sangat antusias, mereka bahkan tidak sadar bahwa itu sebenarnya mereka belajar hanya melalui game. Bahkan tadi saya dengar percakapan anak-anak yang sampaikan, nanti di rumah mau bikin seperti itu, katanya mau bikin supaya di rumah bisa buat. Berarti kan luar biasa ya. Cuma yang seperti Bapak Wanus tadi sampaikan, mungkin hanya 1-2 anak yang
masih belum memahami maksud dari permainan itu. Yang pertama kan, yang kedua tadi saya lihat ada satu anak yang atas nama Chris tadi ya, mungkin karena dia tidak terlibat langsung dalam permainan, jadi dia kayak merasa bosan, saya ngapain gitu. Mungkin juga karena mungkin teman-temannya tidak mengajak dia untuk bermain, sehingga kayak dia diacuhkan. Kalau menurut Pak Wanis, apa yang membuat teman-temannya Chris tidak mengajak Chris bermain? Mungkin dalam keterlibatan dalam bermain ya, karena dalam rencana saya dalam satu kelompok itu hanya beranggotakan 5 orang. Tapi ternyata setelah dibuat kelompok, karena ini komunikasi akhirnya ternyata satu kelompok itu jadi 6 orang, sehingga satu orangnya itu tidak bisa berperan aktif karena 4 orang bermain, 1 orang menyimpulkan hasil permainan, sehingga 1 orang ini kurang berperan aktif. Kurang berperan aktif ya. Tapi sebenarnya kalau seandainya sudah sesuai dengan rencana, maka semua akan terlibat, begitu ya Bapak Wanis? Iya. Bisa disimpulkan begitu ya. Oke. Kemudian tadi tujuan pembelajaran sudah sebagian besar sudah bisa dikatakan berhasil kan? Tadi indikatornya sesuai yang kita bicarakan di awal lalu ya, observasi kelas sudah sangat signifikan. Nah, kemudian rencana tindak lanjut Bapak Wanis apa? Dari pengalaman mengajar hari ini, apa rencana tindak lanjut? Iya, dan rencana tindak lanjut saya mungkin saya akan lebih mempersiapkan lebih baik lagi dalam merencanakan proses pembelajaran, mempersiapkan alat peraga. Mungkin karena tadi alat peraganya agak kurang, jadi harus lebih dipersiapkan dan lebih menarik lagi agar bisa meningkatkan minat belajar siswa dan lebih antusias, dan yang paling utama mereka menyenangkan dalam menerima pembelajaran. Itu saja deh. Oke, jadi rencana sebenarnya tadi ya memperbanyak alat peraga, mungkin terus mempersiapkan lembar petunjuknya itu supaya anak-anak lebih paham begitu ya, terus lebih terarah. Kalau untuk menyenangkannya sudah sangat berhasil itu, karena anak-anak memang sangat antusias sekali. Baik, mungkin ada lagi yang mau Bapak Wanis sampaikan, yang ingin Bapak Wanis ungkapkan dari pembelajaran tadi? Dari pembelajaran tadi mungkin saya perlu berbanyak secara pribadi, refleksi diri lah. Harus berefleksi diri kekurangan yang terjadi tadi dalam pembelajaran, misalkan kurangnya alat peraga, kurangnya solusi dalam masalah yang terjadi, dan itu bisa melengkapi saya dalam pembelajaran di kemudian hari. Oke, terima kasih Pak Wanis untuk percakapan hari ini. Semoga pembelajaran hari ini yang baik bisa dibagi dengan teman-teman yang lain, dan yang masih Bapak Wanis anggap kurang baik nanti diperbaiki sama-sama di pertemuan berikutnya. Oke, sukses selalu Pak Wanis. Selamat siang. Selamat siang. Dari supervisi yang telah saya lakukan, dimulai dari pra-supervisi, supervisi, kemudian pasca supervisi, itu saya merasa sangat senang karena telah di supervisi. Yang selama ini saya merasa supervisi hanya melihat perangkat ajar, tapi dari sini saya belajar bagaimana dari supervisi ini saya tidak disudutkan, tidak direndahkan, dan dari pertanyaan-pertanyaan itu semua membangun saya untuk berefleksi bagaimana saya dalam menyusun pembelajaran, menyusun strategi, metode dalam pembelajaran, sehingga bisa meningkatkan daya antusias siswa dan semangat belajar siswa di saat proses pembelajaran. Ya. Dan ini sangat bermanfaat bagi saya dalam melakukan supervisi ini. Ini merupakan pengalaman yang baru bagi saya, sehingga dalam supervisi ke depan ini bisa menjadi contoh yang baik bagi saya, sehingga dalam proses pembelajaran ke depan itu bisa lebih maksimal lagi dari saya. Ya, terima kasih.